Epidemiolog sarankan pemerintah sebar sentra vaksinasi skala kecil di daerah agar tak memicu kerumunan. Epidemiolog menyarankan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyebar lokasi vaksinasi skala kecil lebih banyak lagi di daerah. Hal itu agar tak memicu kerumunan orang seperti yang terjadi di beberapa daerah selama pelaksanaan vaksinasi massal. Selain itu juga demi mempercepat terwujudnya herd immunity atau kekebalan komunitas. Demikian disampaikan Dr. Windu Purnomo, ahli epidemiologi Universitas Airlangga UNER Surabaya saat diwawancara Radio Idola Semarang Kamis 15 Juli 2021. Menurut Dr. Windu, penyelenggaraan sentra vaksinasi di daerah bisa dilakukan dengan memanfaatkan puskesmas di masing-masing kecamatan. Dr. Windu menilai pelaksanaan vaksinasi selama ini yang diselenggarakan di tempat-tempat dengan kapasitas besar justru kontraproduktif dengan upaya mengurangi potensi kerumunan sebagai bagian dari protokol kesehatan. Agar pemerintah tidak melanjutkan vaksinasi, sentra-sentra vaksinasi yang seperti itu. Tapi tetap kecepatannya sehari harus tinggi, disebar. Menurut Dr. Windu, puskesmas, klinik-klinik atau vaskes lain di setiap wilayah bisa menjadi ujung tombak, sebab di semua wilayah sudah ada puskesmas, sehingga kalaupun ada sentra vaksinasi sifatnya kecil. Kita ini harus membuat puskesmas itu sebagai ujung tombak, ya. Puskesmas itu di semua wilayah ada puskesmas. Puskesmaslah yang menjadi ujung tombak. Jadi disebar ke puskesmas dan klinik-klinik lain maupun rumah sakit yang ada di wilayah itu. Sentra itu hanya sentra kecil saja, ya, sentra vaksinasi kecil, ya, bukan yang masif seperti itu yang orang berjubel. Dr. Windu menambahkan masyarakat tak perlu ikut polemik vaksinasi gotong royong individu berbayar yang saat ini ditunda. Yang paling penting jangan takut divaksin. Selain itu yang tak kalah penting bagi warga, protokol kesehatan harus terus diterapkan 100%. Sebab ancaman virus corona masih ada di mana-mana. Tetap aja kalau ada vaksinasi, tetap ikut vaksinasi. Kemudian protokol kesehatan harus 100% dilakukan. Dan di masa saat ini di mana kasus terus melonjak, kemarin 54.000 sekian, ya, yang terakhir itu sehari, ya, itu menunjukkan bahwa kasus makin progresif dan akut, ya. Masyarakat seharusnya tinggal di rumah dulu, sudah. Senada dengan Dr. Windu, menurut Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI Tulus Abadi, untuk mengurai kerumunan dan tidak menabrak protokol kesehatan, pemerintah mestinya mempermudah akses vaksinasi. Karena menurutnya kenapa warga enggan vaksin, salah satunya karena lokasi vaksinasi justru masih memicu kerumunan orang sehingga masih berpotensi terhadap paparan virus corona. Secara teknis adalah mempermudah akses, ya. Selama ini kan masyarakat masih enggan datang ke tempat vaksin karena mungkin takut, ya, karena harus berkerumun di rumah sakit atau puskesmas atau tempat lain. Karena itu harus dipermudah akses di mana orang-orang nyaman untuk datang, sehingga bisa mendorong agar masyarakat lebih banyak datang dan mau divaksinasi. Untuk mempercepat vaksinasi agar sesuai target pemerintah dan relatif aman dari keramaian, Tulus Abadi mengusulkan agar pemerintah memperbanyak metode jemput bola melalui mobil keliling atau strategi door-to-door. Hal itu bisa mencontoh Pemprov DKI Jakarta yang sudah menerapkannya. Jakarta misalnya ada upaya untuk menjemput bola dengan mobil-mobil keliling, itu saya kira bagus. Atau kemarin ada wacana mau door-to-door, itu juga bagus. Vaksinasi massal menjadi salah satu opsi yang dipilih untuk mempermudah akses serta mempercepat capaian cakupan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Meski begitu, pelaksanaan vaksinasi massal tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat tanpa menimbulkan kerumunan. Sebelumnya, sejumlah kalangan terutama kalangan juru wabah atau epidemiolog menyoroti pelaksanaan vaksinasi di berbagai daerah yang justru memicu kerumunan dan tak terkendali. Padahal pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19 harus sesuai standar pelayanan vaksinasi termasuk penerapan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu bertujuan untuk mencegah kerumunan yang beresiko memicu penularan COVID-19. Diketahui program vaksinasi COVID-19 di Indonesia mulai berjalan sejak 13 Januari 2021. Program vaksinasi yang sudah berjalan 6 bulan masih jauh dari target, yakni baru sekitar 8% penduduk dari total target yang sudah menerima 2 dosis vaksin COVID-19. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak lebih dari 37 juta orang telah menerima suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 di Indonesia selama 6 bulan terakhir. Data tersebut merupakan perkembangan vaksinasi COVID-19 pada Selasa 13 Juli lalu.
Kita berharap pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan terobosan dalam program vaksinasi agar terwujudnya kekebalan komunitas segera tercapai. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.